tanda tangan dari Anda dan orang yang berkompeten di situ. Apakah Anda Tanda juga tangan terpaksa? saya dan Bu Aryo Devina. Apakah juga Anda terpaksa pada saat itu setiap pengambilan itu adalah dipaksa atau terpaksa? Saya bicara ke Direktur Bukan itu pertanyaannya. Saya tidak tanya Anda terpaksa berbicara dengan untuk siapa. mengeluarkan. Majelis, tolong diingatkan ini. Dengar ya. Pertanyaan pihak selesai dulu baru dijawab. Ya, silakan. Ya, supaya pertanyaan yang dijawab. Saya tidak mengatakan Anda bicara dengan siapa. Apakah Anda dipaksa oleh seseorang atau siapapun dalam setiap pengambilan uang dari rekening saudara? Siapa bilang rekening saya? Loh, Anda kan pemilik. Saksi dijawab ya. Rekening money changer, bukan rekening saya. Loh, pemiliknya siapa? Jawabannya itu saja. Jangan saudara komentari yang lain. Ya, saudara saksi bisa diperingatkan kan ya? Ya, silakan. Dipaksa atau tidak? Secara psikologis saya terpaksa, tapi saat menandatangani saya tidak Nah, dipaksa. ini perlu dokter ini orang. Saudara pihak Baik. silakan dilanjut. Jangan mengomentari Baik. terhadap diri saksi ya. Baik, sekarang Ya. saya mau tanya. Ini saya akan ikutin terus. Apakah saudara saksi menikmati setiap hasil pengambilan Anda dari yang katakan Anda tadi terpaksa? Misalnya gaji. Saya masukkan. Apakah terpaksa saudara mengambil gaji? Menerima gaji? Saya sudah bekerja di situ, Pak. Saya berhak terima gaji. Baik, berarti pada saat Anda mengambil uang itu, Anda menikmati di sini tidak terpaksa, tapi Saudara pasti- jangan mengambil kesimpulan. Pertanyaan silakan. Saya mau jelaskan, dia ini berputar-putar majelis. Ya, tadi Kalau sudah- kita ya. tidak pahami di satu kotak, jadi berputar-putar. Ya, silakan pertanyaan dilanjut. Baik, sekarang saya mau tanya, apakah saudara saksi membuat satu rekening pos untuk pembayaran gaji semua karyawan? Saya sudah jelaskan tadi ke majelis hakim. Atas nama siapa? Atas nama saya QQ. Pribadi atau sebagai dirut? Atas nama saya Sebagai? QQ Anugrah Nusantara. Apa artinya? Karena PT-nya banyak. PT-nya banyak. QQ apa tadi? QQ Anugrah Nusantara. Anugerah Nusantara. Sekarang saya bertanya, apakah Agruna Nusantara ini pemiliknya adalah anak Urbaningrum? Saya tidak tahu, Pak. Apakah pemiliknya ini adalah Nazarudin? Yang saya tahu pemiliknya Nazarudin. Nah, saudara tidak tahu bahwa pemiliknya ini adalah Anas Urbaningrum. Tapi Anda tadi sudah dijelaskan Sekarang pemiliknya. ditanyakan saja, kemudian ganti Kan ini, pertanyaan yang begini, lain. majelis. Tadi dijawab sebentar, saudara PH dijawab bahwa dia tidak tahu. Begini. Kemudian ketahuinya adalah. Terima kasih saudara. majelis. Ya. Tadi jelas dikatakan dia memberikan gaji ke Anas, tapi tidak tahu siapa Anas. Di akta ada jual beli Anas, tapi beliau tidak tahu mengantar uang ke Anas untuk kongres pemenangan dia sebagai ketua umum Anas, tapi dia ini nggak tahu. Ya. Pertanyaannya, coba pertanyaannya diulang. Lah, justru saya bertanya. Silakan, coba Iya kan? ditanyakan. Namun Pada jangan kedudukan sebentar. sebagai pribadi. Saudara jangan mengambil kesimpulan dulu, langsung ditanyakan saja ya. Baik, Silakan. baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, coba jelaskan. Dalam kedudukan apa saudara membuka rekening untuk membayar gaji karyawan sebagai yang tadi dikatakan 6 pribadi Anda, QQ Anugrah Nusantara. Ini apa pengertiannya ini? Apakah pribadi atau badan hukum atau join? Coba saudara jelaskan. Karena sudah saya jelaskan, Bu. Sudah saya jelaskan. Sudah dijelaskan ya. Silakan pertanyaan. Bagaimana bisa saudara membuat satu rekening QQ yang saudara tidak tahu bahwa di situ siapa pemegang sahamnya? Apakah bukan pekerjaan saudara sendiri? Atau saya ganti nih pertanyaannya, mungkin Anda menjadi bingung. Apakah keterlibatan Nazarudin sebagai yang saudara katakan sebagai pemilik Anugerah Nusantara tadi ikut serta di dalam membuat satu rekening, membuka rekening atas nama saudara dan Anugerah Nusantara?
Dia itu kan owner, Pak. Menyuruh karyawannya. Dalam membuka rekening itu, apakah beliau ikut? Karyawannya. Menyuruh. Buat apa bos itu buka rekening sendiri? Jawaban saudara saksi yang bagaimana? Coba bilang. Beliau itu kan owner, Bu. Tidak mungkin beliau sendiri yang membuka rekening. Jadi apakah terdakwa menyuruh membuka? Iya. Anda juga owner di executive money changer, Anda juga yang membuka sendiri? Itu keterangan saksi. Majelis mohon. Ini fakta, Pak. Sebentar. Bukan, jangan dibaca dulu. Penuntut umum jangan. Ini ada fakta ini. Majelis. Ya, silakan untuk Ini fakta. saudara Ini sama dengan putusan pengadilan. Ini notarial. Dia tahu itu keterangan Ya makanya jangan disangkal. Saya berbicara penuntut umum sesuai dengan fakta. saudara penuntut umum supaya tidak itu saudara itu Siap, silakan Majelis. dilanjutkan. Bagaimana? Coba jelaskan. Semua rekening-rekening di kantor itu kami semua yang membuka, Bu. Itu atas perintah pimpinan kami. Siapa itu kami? Kami Jangan dilibatkan orang lain kalau memang Anda katanya tadi pengelola keuangan. Atas perintah pimpinan kami, coba sebutkan nama secara jelas. pimpinan kami adalah Muhammad Nazarudin dan Neneng Siwayuni. Ngarang ini majelis. Tolong majelis. Keberatan majelis. Saya diperintahnya oleh Pak Anas dan Bu Tolong Neneng. majelis. Ya, Tolong majelis. sebentar. Pak Nazar dan Bu Neneng. Sebentar, Udah, saudara penasihat hukum, apabila saudara keberatan nanti dicatat dalam berita acara, keterangan saksi ini terikat pada sumpah. Mohon maaf majelis. Sudah kami buktikan bahwa di Ya, nanti, saudara simpulkan dalam pledoi ya. Berapa pertanyaan yang lain? Supaya tidak selalu, ini kan media ada ini. Ya. Jangan nanti media menulis semua persetujuan. Padahal kita udah katakan dia tidak ada Keterangan di saksi sana. sudah disumpah majelis. Ya, Sudah disumpah, makanya ini masuk. Ya, saudara penasihat hukum silakan pertanyaan yang lain. Ya, Tadi dia keberatan keliru terhadap bicara. jawaban saksi yang tadi, saudara sampaikan nanti ditulis dalam berita acara. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Baik, saya lanjutkan kembali. Apakah saudara saksi sampai di penghujung Anda bekerja di Maret atau April tetap membayar upah atau gaji terhadap Anas Urbaningrum? Tidak berhenti. Jadi Januari 2010 waktu saya masuk lagi, gajinya Pak Anas dan gajinya Pak Nazar tidak dikeluarkan lagi, Bu. Apa yang membuat pertimbangan saudara bahwa saudara harus membayar gaji Pak Nazar dengan Pak Anas Urbaningrum? Karena permintaan Pak Nazar, gaji saya dan Pak Anas tidak perlu dikeluarkan lagi. Tadi saya sudah katakan, bisa nggak kalau kita hanya mengatakan ini persetujuan kepada Nazarudin? Berlaku nggak statement ini kepada lembaga lain atau pihak ketiga lain? Karena selalu berdasarkan ini yang tidak jelas, tidak ada bukti tertulis dan segala macam. Bagaimana Anda menyikapi? Katakanlah begini contohnya. Ada nggak di kantor itu absen? Ada Ada. Absen itu ditandatangan atau tidak? absen fingerprint, Pak. Oke, berarti di fingerprint. Ada print. Apa pergunanya itu harus ada tanda cap tangan? Fingerprint itu Untuk mengetahui orang itu sudah masuk bekerja atau tidak. Keberatan saksi menjawab. ada absensinya HRD yang mengurus, Pak. Betul. Artinya begitu. Nah, kalau tidak ada persetujuan, baik itu nota atau tanda tangan atau paraf dari Nazarudin, apa dasar saudara saksi mengatakan bahwa ini selalu pimpinan? Karena perintah dikeluarkan oleh Pak Nazarudin ke saya. Tidak pernah saya mendapat perintah dari Pak Anas. Saudara saksi, perintah itu tertulis tulisan? Lisan yang tertulis hanya ada di gaji. Ya, silakan dilanjut pertanyaan. Baik. Untuk menentukan nilai gaji untuk saudara bayarkan itu dari siapa? Sebentar, nanti. Saat giliran saudara, nanti saat giliran saudara menanggapi ya. Silakan penasihat hukum. Baik. Saudara saksi, berapa besar gaji saudara Anas selama Anda ketahui? Terakhir waktu September saya ada di sana, saya membuat 2 amplop, satu untuk Pak Nazar dan satu untuk Pak Anas, 20 juta. Tahun berapa itu? September 2009, Pak.
September 2009. Nah, saya pengen tahu kepada Anda dulu sebagai direktur, kira-kira wakil direktur job deskripsi saksi apa? Semua pekerjaan keuangan, Pak. Cash flow, persiapan pembayaran vendor, persiapan pembayaran fee, penerimaan fee. Apakah setiap penerimaan fee dari siapapun sebesar apapun Anda masukin ke brankas atau bukan? Saya masukkan ke brankas dan Melalui? dilaporkan. Melalui apa saudara sendiri yang Yang masukin? bisa memasukkan uang ke brankas itu hanya Oktarina Furi dan Neneng Sriwayuni, Pak. Pertanyaan saya, mengapa pada saat supplier memberikan uang itu Anda bagi-bagi? Kenapa fee yang diterima dari PT lain-lain itu kenapa nggak dibagi-bagi? Apa yang mendasari saudara bahwa ini fee ini adalah untuk ini, fee ini bisa dibagi-bagi gitu? Apa pertimbangan? Siapa yang memerintahkan Satu saudara? persatu ya, satu persatu. Mengapa uang dari supplier saudara bagi-bagi? Ini coba satu persatu dulu ya, saudara penasihat hukum, silakan. Kan sudah saya jelaskan di depan, Bu. Bu Hakim, Itu tetap pada jawaban saudara yang tadi. tetap. Ya, silakan pertanyaan dilanjut. Baik, kenapa fee-nya tidak dibagi-bagi? Fee yang mana nih, Pak? Fee mana aja yang Anda terima? Apa bedanya, proyek atau dari mana? Yang ada di brankas itu atas persetujuan dari Pak Nazar dan Bu Neneng. Berarti yang dari supplier Anda tidak masukkan kepada brankas? Karena memang itu bukan uang kantor. Dari mana saudara itu tahu bahwa itu bukan uang kantor? Supplier itu ngasihnya ke saya, Pak. Saudara penasihat hukum ini tadi sudah dijelaskan ya. Silakan pertanyaan yang lain. Tadi Loh. sudah dijelaskan berkali-kali masalah Begini yang supplier mulia, itu tadi dia diberikan mengatakan setiap penerimaan itu dicatat. Dari tadi Sebentar, sudah saudara dijelaskan penuntut juga. umum untuk tidak interupsi ya. Silakan pertanyaan yang lain karena ini sudah ditanyakan ya. Tadi bukan, ini pertanyaannya agak berbeda yang menjadi. Dia mengatakan semua penerimaan itu dicatat, termasuk yang dari supplier. Apa yang menyebabkan saksi ini membagi walaupun dicatat bahwa itu milik Itu perusahaan? kan sudah tadi saksi menjawab, majelis. Silakan pertanyaan yang lain untuk dilanjutkan. Pertanyaan yang belum disampaikan. Itu pertanyaan yang belum disampaikan. Tadi sudah Sudah, majelis. ya. Nanti disampaikanlah rekamannya kalau tidak mendengar. Saya sampaikan rekamannya nanti kalau tidak mendengar. Ya, sudah ya. Oke. Silakan. Pembagian hasil uang supplier tadi proporsional atau bagaimana? Dan kepada siapa aja? Ada catatannya tidak? Saya bagikan ke karyawan berdasarkan gaji yang mereka terima, saya kali 8 kali gaji. Hal yang material seperti ini, apakah tidak mempunyai izin dari rapat umum pemegang saham, atau karena Anda menjadi pemilik, Anda bisa membagi-bagi? Saya kan sudah bilang dari tadi berkali-kali, Pak, Bu Majelis, uang itu bukan uang perusahaan. Sudah titik ya. Silakan dilanjut pertanyaan yang lain ya. Sudah dijawab berkali-kali seperti itu ya. Baik. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam memberikan melempar uang tadi itu atas inisiatif Bukan saudara? uang, Pak, cek. Melempar bungkusan yang isinya Anda bilang cek Sudah dan segala dijelaskan macam. cek. Ada beberapa hal di dalam Ya, pertanyaan. bungkus gudang garam. Pertanyaannya, itu atas inisiatif siapa? Tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan, Ya, tadi. ya. Saya kalau taruhan itu tidak ada. Boleh. Inisiatif siapa itu tidak ada. Dia lempar atas. Oh tidak. Inisiatif siapa itu dia melempar. Kita boleh taruhan tidak ada itu. Sebentar semuanya untuk pertanyaan. Jangan dihalangi. Ya, saudara Ini tadi pertanyaan sudah cuma menjawab. satu. Ya, Ini ada pertanyaan yang saya sama. cerita lagi ya, Bu ya. Ya, silakan. Ya. Jadi Pak Nazar minta cek anugerah anak negeri Mega Niaga mahkota itu ditaruh di badan saya. Ya. Saya Baik, ya. tidak mau. Ya. Tadi sudah Akhirnya dijelaskan. saya lempar ke belakang, diambillah oleh Mas Dayat dan Makmur. Ya. Baik, jadi Tadi sudah inisiatif siapa dijelaskan melempar seperti ini, itu? ya. Inisiatif siapa melempar itu?
Tadi Daripada saya masukkan ke badan saya disuruh sama Pak Nazarudin. Maaf Bu ya. Saya disuruh ya, Pak Nazarudin. sekarang jawab saja. Melempar itu atas inisiatif siapa? Saudara sendiri? Saya yang ya, melempar. sudah. Baik, terima kasih. Ya. Silakan, masih? Saya masih. Ya, izin yang mulia. Saudara saksi, saya tidak tanya terpaksa. Saya tidak tanya dipaksa ya. Tapi tentu saudara saya sudah tahu 174 keterangan palsu. Pertanyaan saya pertama, sebelum saksi bekerja ya di PT Permai ini, saudara saksi bekerja di mana? Saya Permai Group. memberikan di mana Pak? Sebelum di Permai Group. Sebelum di Permai Group atau di Anugrah? Permai Group. Di Anugrah Pak, di Tebet. Baik, Anugrah. Sebelum di Anugrah. Sebelum di Anugrah, saya memberikan servis accounting di beberapa perusahaan. Servis akunting Di beberapa perusahaan-perusahaan di kecil. beberapa perusahaan kecil. Saudara saksi pernah menjadi karyawan di PT Polimatek. Ya, Seterusnya saudara saksi kemana bekerja? sudah saya jelaskan Pak. Saya keluar dari Polimatek menjadi konsultan untuk mengerjakan perusahaan-perusahaan kecil accounting service. Baik. Perusahaan kecil akunting service. Saudara saksi mengatakan bahwa bekerja di PT Anugrah dan di Permai Group. Ya. Pertanyaan kami, ada berapa sih perusahaan di Permai Group itu? Kurang lebih 30 perusahaan sendiri dan pinjaman. Kurang lebih 30. Apakah perusahaan yang 30 ini semua mempunyai marketing? Marketing itu ada departemen marketing di Apakah semua perusahaan ini mempunyai marketing masing-masing? Tidak. Tidak. Dia sama seperti keuangan. Baik, sepengetahuan saksi, ada berapa marketing yang selalu ikut rapat dalam Permai Group? Kami ada 15 orang marketing, 3 orang administrasi, saya sendiri keuangan. Baik. Di awal persidangan, saudara saksi mengatakan bahwa Senin sampai Sabtu selalu ada rapat dengan saudara terdakwa. Itu tahun 2009. Setelah itu berubah menjadi Senin, Rabu, dan Sabtu. Ya, itu 2010. Baik. Pertanyaan kami, dalam pertemuan-pertemuan tersebut, apakah para marketing ini juga hadir? Selalu, Pak. Selalu hadir. Apa yang dilaporkan para marketing di dalam rapat tersebut? Pak Nazar mengecek sampai Bukan depan- Pak Nasar. Apa yang dilaporkan oleh para marketing? Bukan Pak Nasar saya tanya. Yang dilaporkan oleh para marketing. progres pekerjaan. Baik. Sebelum diadakan rapat, apakah para marketing ini melaporkan terlebih dahulu kepada direktur masing-masing? Tidak. Tidak. Dari mana saudara saksi tahu para marketing tidak melaporkan terlebih dahulu kepada direktur masing-masing? Karena mereka di situ juga sebagai direktur dari masing-masing perusahaan. Jadi mereka sebagai marketing, mereka sebagai itu begitu maksudnya? Iya, Saya ulangi, mereka sebagai marketing, mereka sebagai direktur. iya. Baik, saudara saksi. Direktur dan komisaris. Direktur dan komisaris. Iya. Baik, saudara saksi. Saya mau bertanya tentang Ibu Rosa. Iya. Keterangan Ibu Rosa mengatakan bahwa saudara saksi ya adalah yang mutlak mengetahui tentang keuangan. Betul begitu? Saya harus tahu semua keuangan. Tapi Bu Rosa juga bilang, saya harus lapor ke Pak Nazar dan Bu Neneng. Saya tidak menanyakan mengenai itu. Ibu Rosa mengatakan dalam persidangan kemarin bahwa segala masalah keuangan yang mengatur adalah mutlak Ibu Yulianis.
Pertanyaan saya, apa benar begitu? Di persidangan juga Bu Rosa ngomong, saya Yuliani. Sebentar. Pertanyaannya coba diulang. Kemudian, Ya, yang mana yang saudara tanya? Ya, cukup sederhana yang mulia. Ya, silakan. Dalam persidangan Ibu Rosa, di persidangan sini, ya, Ibu Rosa mengatakan, saya punya rekamannya majelis, bahwa segala masalah keuangan, ya, yang mengetahui adalah mutlak Ibu Yulianis. Apa betul begitu? Saya sebagai orang keuangan harus tahu semua keuangan. Pertanyaan saya, apa betul begitu? Ya Jadi, memang itu sebentar. sudah pekerjaan saya, Apakah Pak. betul bahwa Ya. segala keuangan itu saudara mutlak mengetahuinya? Harus. Ya. Harus. Baik, saudara saksi. Saya hanya mau mengikuti awal di persidangan saja. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa semua pengajuan, ya, untuk pengeluaran keuangan segala macam melalui saudara saksi, ya, yang saudara saksi mengajukan langsung kepada terdakwa. Betul ya begitu? Betul, Pak. Betul. Apakah Ibu Rosa harus melalui saksi, ya, untuk mengambil uang kepada terdakwa? Pengajuan Ibu Rosa diajukan ke saya. Setelah pengajuan itu di meeting biasanya saya langsung bicara dengan Pak Nazarudin, Pak, ada pengajuan dari Bu Rosa. Bu Rosanya kan ada juga di Pertanyaan meeting. saya, saudara saksi, saya singkat saja kok. Apakah Ibu Rosa, ya, apabila memerlukan, ya, uang, harus melalui saudara saksi untuk menuju ke terdakwa? Dalam urusan wisma atlet aja, Pengajuannya dari Bu Rosa ke saya, Pak. apakah harus? SOP-nya memang harus seperti itu yang ditetapkan oleh Pak Nazar. Baik, saudara saksi bisa menunjukkan SOP-nya? Ada? Di raker itu sudah dibicarakan. Enggak. Kalau disebut SOP, izin yang mulia, tentu SOP itu adalah tertulis. Bentar, saudara bisa menjelaskan SOP di dalam perusahaan di mana saudara bekerja itu tertulis atau bersifat insidentil dalam setiap rapat? Insidentil setiap rapat. Tapi Pak Nazar bicara seperti itu, dia maunya seperti ini, tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Baik. Kemudian SOP itu selalu dalam setiap rapat disampaikan oleh terdakwa? Dari dulu, dari 2008 sudah seperti itu. Ya. Silahkan dilanjut. Nggak ada standar operating prosedur. Baik, itu hak saudara saksi untuk menjawab begitu ya. Ya. Saya tidak akan ngotot. Saudara saksi mengatakan bahwa dalam raker, ya, pertanyaan saya, apakah saudara saksi mempunyai, ya, secara tertulis hasil raker tersebut? Bapak minta aja sama HRD. Pertanyaan saya kepada saudara saksi, Saya sendiri tidak simpan. ada enggak? Pertanyaan saya, ada Pak enggak? Nazar tidak ikut raker, Bu. Saudara saksi yang mulia, Sebentar, saudara jawab. Adakah hasil raker? Hasil kelas. Ada? Tertulis? Ada. Tertulis? Tertulis. Kemudian terbukukan, terdokumentan? Iya, Iya. ada. Siapa yang nyimpan?